Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, yakni maksudnya adalah ilmu agama, Rasul katakan, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Khudh Aqidataka min Kitabi was Sunnah. Ambillah akidahmu dari Alkitab dan juga As-Sunnah Sahihah. Dan sekarang kita masuk di pembahasan yang baru tentang syurutu qabulil amal, yakni tentang syarat diterimanya amalan. Bagi yang membawa kitabnya bisa dibuka di halaman yang ke-10. Pembahasan tentang syarat diterimanya amalan. Pertanyaan yang ke-13, ma hiya syurutu qabulil amal? Apa itu syarat diterimanya amalan? Maka jawabannya adalah syurutu qabulil amali 'indallahi thalathatun. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah itu ada 3. Ini yang harus kita pahami bersama. Ketika kita menginginkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita penuhi 3 syaratnya ini. Syarat yang pertama adalah al-imanu billahi wa tauhiduhu. Syarat diterimanya amalan yang pertama itu adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Pembahasan permasalahan tauhid telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini yang harus kita yakini terlebih dahulu. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan rububiyahnya. Maksudnya adalah kita wajib meyakini Allah itu adalah zat yang maha pencipta. Allah itu adalah zat yang maha pemelihara, zat yang maha pengatur alam semesta ini. Ini yang pertama harus kita yakini. Kemudian yang kedua adalah tauhid dalam hal uluhiyah. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Kita harus meyakini
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang berada di atas puncak kemuliaan. Inilah tauhid yang harus kita imani. Dan ini adalah syarat yang pertama dari syarat diterimanya amalan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Perhatikan ya, syaratnya itu yang pertama iman, baru amalan saleh. Jadi sebelum kita melakukan amalan, perbaiki dulu keimanan kita, perbaiki dulu akidah kita. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amalan saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka terdapat tempat persinggahan di jannatul firdaus. Mereka akan mendapatkan tempat tinggal di akhirat kelak, ditempatkan di jannatul firdaus, di surga firdaus, surga yang paling mulia di antara surga-surga yang ada. Surga itu memiliki tingkatan-tingkatan ya. Yang paling tingginya itu adalah surga firdaus. Ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga-surga yang lain. Yang paling tingginya itu adalah jannatul firdaus, yakni surga firdaus. Di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan mereka orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga firdaus itu dengan iman dan amal saleh. Tidak cukup sekedar amalan saja kalau belum seseorang itu memiliki keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh seseorang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala selain akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan dimasukkan ke dalam surga firdaus, maka di dunia juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kebaikan dengan memberikan kehidupan yang baik. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu memiliki keimanan. Jadi syaratnya itu kalau amalan kita ingin diterima, kita harus punya apa? Keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kami akan berikan kepada dia orang beriman yang melakukan amalan saleh, laki-laki maupun perempuan, Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Allah berikan balasan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian di akhirat Allah berfirman, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka di akhirat, maksudnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi Allah akan berikan balasan dunia maupun akhirat. Di dunia orang yang beriman Allah akan berikan kehidupan yang baik, di akhirat Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan di dunia. Salah satu bentuknya tadi adalah jannatul firdaus. Allah akan memberikan surga firdaus bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sehingga syarat yang pertama dari syarat diterimanya amalan itu adalah beriman terlebih dahulu. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari Al-Hadis yang menunjukkan tentang syarat diterimanya amalan itu harus iman. Yang pertama itu adalah hadis Nabi riwayat Muslim
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi maksudnya adalah berjalan di atas jalan yang lurus. Setelah beriman baru berjalan di atas jalan yang lurus, maksudnya adalah baru melakukan amalan saleh. Tapi imani dulu. Miliki dulu keimanan, setelah itu baru istiqamah di atas amalan saleh. Ini syarat yang pertama dari syarat diterimanya amalan, yakni al-imanu billahi wa tauhiduhu, beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Ya. Syarat yang kedua dari syarat diterimanya amalan itu adalah harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Khudh Aqidataka minal kitab wa sunnati sahihah, beliau mendefinisikan ikhlas itu adalah wa huwa al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'atin. Ikhlas itu adalah melakukan amalan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa adanya niatan-niatan untuk dilihat oleh manusia ataukah yang disebut dengan riya. Tidak ada tujuan itu. Wala sum'ata, demikian pula tidak ada maksud tujuan untuk sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah melakukan sesuatu dengan tujuan supaya ingin didengar oleh orang lain. Beda tipis antara riya dengan sum'ah, tapi intinya itu sama. Melakukan amalan untuk Allah, tapi di sisi lain dia punya tujuan selain Allah. Ini riya. Ya. Baik itu tujuannya ingin dilihat oleh manusia dari amalan-amalan yang terlihat ya, ataukah tujuannya itu ingin didengar. Misalkan contoh membaca Al-Quran, ataukah mungkin mengumandangkan azan dari amalan-amalan lisan ya. Seorang memperbagus bacaannya, memperbagus azannya, ini suatu hal yang dianjurkan memang. Tapi harus ikhlaskan karena Allah. Jangan sampai terbetik dalam hati kita niatan untuk selain Allah. Wah, supaya nanti ada orang yang mendengar kemudian memuji bacaan saya. Maka ini yang perlu diluruskan. Bukan berarti tidak boleh membaca dengan bacaan yang bagus, justru itu yang dianjurkan. Membaca Al-Quran harus bagus bacaannya, karena Rasul memerintahkan seperti itu. Rasul bahkan menyatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan termasuk dari kami orang yang tidak mau menyenandungkan, maksudnya memperbagus di dalam membaca Al-Quran. Maka demikian pula dengan azan, juga diperbagus bacaannya. Memang ini dianjurkan supaya orang itu tertarik ya. Oh, ini siapa yang azan ya? Ada keinginan untuk apa? Datang ke masjid. Ingin tahu siapa tadi yang azan. Meskipun awalnya seperti itu, tapi nanti mendorong dia untuk semangat ke masjid. Ini suatu hal yang bagus. Membaca Al-Quran, mengumandangkan azan, dan juga amalan yang lain dari amalan yang didengar oleh manusia memang harus terperbagus. Tapi ingat, harus niatannya lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang memang syaitan itu menggoda kita. Dalam keadaan membaca Al-Quran, ayo perbagus supaya nanti dipuji oleh orang. Ada ya betikan seperti itu terkadang. Ketika sedang mengumandangkan azan, ada betikan. Ya, ayo perbagus azannya nanti supaya dipuji oleh orang. Ada, memang seperti itu. Ini syaitan. Segera tepis bisikan-bisikan itu, kemudian ikhlaskan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bahwasanya memperbagus suara ketika adzan, memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an adalah suatu hal yang dianjurkan. Niatan ikhlas karena Allah. Tepis tadi, yakni godaan-godaan syaitan yang ingin yakni menjerumuskan kita ke dalam ketidakikhlasan dari amalan kita tersebut. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan perintah untuk ikhlas adalah Quran surat Az-Zumar, di mana Allah Subhanahu wa taala fa'budullaha mukhlishina lahuddin, maka beribadahlah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanyalah untuknya semata. Ataukah di ayat yang lain juga ada yang kita bacakan tadi di rakaat pertama dari surat Al-Bayyinah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kelima ya, "Wa ma umiru
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, kecuali agar supaya mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama yang lurus hanyalah untuknya semata. Wa yuqimus shalah, demikian pula mereka diperintahkan untuk menegakkan salat juga dengan ikhlas. Wa yu'tuz zakah, mereka juga diperintahkan untuk menunaikan zakat juga dengan ikhlas. Maka Allah berfirman, wadzalika dinul qayyim, maka itu adalah agama yang lurus. Ini ayat-ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Quran yang memerintahkan agar supaya kita itu ikhlas di dalam seluruh amalan kita, baik itu amalan anggota badan maupun amalan lisan. Hendaklah kita senantiasa ikhlas di dalam melaksanakannya. Demikian pula amalan hati pun harus senantiasa ikhlas. Tapi yang perlu kita pahami bersama, ikhlas ini adalah amalan hati, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu tentang niatan seseorang ikhlas ataukah tidak. Sehingga bukan merupakan tugas kita untuk memvonis orang bahwasanya kamu itu beramal tidak ikhlas, kamu itu riya, kamu itu sum'ah, tidak boleh. Karena yang tahu isi hati hanya siapa? Allah. Yang tahu isi hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang lain itu tidak tahu. Meskipun secara zahir terkadang memang ada tanda-tanda ini seorang ikhlas atau tidak, tanda, tapi itu tidak menjamin. Sehingga bukanlah merupakan tugas kita untuk menghukumi orang ikhlas ataukah tidak di dalam beramal. Karena yang tahu keikhlasan itu hanyalah Allah, karena ini sekali lagi amalan hati. Sehingga bukan urusan kita orang itu ikhlas ataukah tidak, bukan urusan kita. Yang penting dia melakukan kebaikan, ya sudah, ya kita terima kebaikan itu. Jangan kemudian mengkritisi, lah kamu ngapain sholat ke masjid kalau nggak ikhlas. Bukan urusan kita. Kasih semangat kalau dia semangat belajar, kasih semangat kalau dia semangat ke masjid, kasih semangat. Kalau perlu kita berikan apresiasi, berikan pujian, ya, supaya dia pun lebih semangat lagi. Ya. Adapun ikhlas atau tidak bukan urusan kita, tapi itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita puji, jangan kemudian kita kritik. Ini yang kedua, dari syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadatut tauhid yang kita ucapkan. Seorang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah dia harus ikhlas di dalam seluruh amalan ibadah yang dia lakukan hanyalah untuk Allah semata. Ya. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya amalan yang ketiga itu adalah mencocoki apa yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Maksudnya adalah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan yang kita lakukan itu. Kalau itu amalan terkait dengan amalan yang mahdhah, amalan yang murni antara seorang hamba dengan Allah, harus mencocoki. Ya. Semisal contoh salat. Salat ini tidak cukup hanyalah sekedar ikhlas saja. Tapi harus ada mencocoki sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencocoki sesuai dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berdirinya, apa yang dibaca ketika berdiri, bagaimana rukuknya, apa yang dibaca ketika ruku, bagaimana sujudnya, bagaimana duduknya, dan seterusnya dari gerakan-gerakan yang ada dan bacaan-bacaan yang ada. Pastikan itu semuanya mencocoki dan sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencocoki dan sesuai dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa juga seperti itu. Sahurnya jam berapa, bukanya jam berapa, apa yang harus dia tinggalkan ketika puasa, mencocoki. Haji juga seperti itu. Bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya, bagaimana melempar jamrahnya, harus sesuai dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini amalan yang murni antara seorang hamba dengan Allah. Adapun kalau amalannya itu amalan yang ghairu mahdhah,
yang tidak murni antara hubungan seorang hamba dengan Allah ada kaitan dengan hak manusia, maka tidak mesti harus sesuai dengan apa yang ada di zamannya Rasul. Semisal contoh, ketika kita mau bersedekah, ya, tidak mesti kita harus sedekah dengan kurma, tidak mesti kita harus sedekah dengan gandum, tidak mesti kita harus sedekah dengan kismis dan yang semisal dengannya. Boleh ya, sedekah dengan apapun yang kita miliki. Mungkin sedekah dengan beras, sedekah dengan rupiah, dengan uang. Maka ini diberikan kelonggaran. Kalau itu terkait dengan amalan yang ghairu mahdhah. Membantu orang itu tidak mesti harus dengan uang, tapi juga bisa dengan tenaga, ataukah mungkin bisa dengan ide-ide, dengan pendapat-pendapat membantu orang. Ya. Maka ini juga diberikan kelonggaran dalam urusan-urusan amalan yang ghairu mahdhah, ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak murni antara seorang hamba dengan Allah, tapi ada kaitan dengan hubungan sesama manusia. Tapi kalau itu amalan yang murni antara seorang hamba dengan Allah, maka harus sesuai dengan juklaknya. Ada petunjuk, ada pelaksanaan bagaimana, harus sesuai. Petunjuknya seperti ini, dilaksanakan harus seperti ini, harus sesuai. Kenapa harus sesuai? Karena memang seperti itu ketentuannya. Kalau nggak sesuai, bagaimana mungkin Allah akan menerima amalannya tersebut? Dalil yang menunjukkan hal tersebut, wajibnya seorang itu mencocoki dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang adalah surat Al-Hasyr, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kalian, ambillah. Serta apa saja yang Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam larang dari kalian, maka tinggalkan. Petunjuknya Rasul berupa perintah, kita laksanakan. Petunjuknya Rasul berupa larangan, kita tinggalkan. Inilah konsekuensi dari syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang yang telah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu harus sesuai dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari al-hadis yang menunjukkan tentang syarat diterimanya amalan yang ketiga adalah harus mencocoki sunnahnya Rasul sesuai dengan petunjuknya Rasul adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat al-Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasul ya. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Raddun itu artinya itu mardudun, tertolak. Ya, ditolak maksudnya adalah tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan amalan yang tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, yang tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ini 3 syarat diterimanya amalan. Sekarang kita akan sebutkan contoh ya. Misalkan contoh yang setiap hari kita laksanakan adalah salat. Ketika kita salat harus terpenuhi 3 syaratnya tadi. Harus kita memiliki keimanan berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang kedua harus ikhlas, dan yang ketiga harus sesuai dengan petunjuknya Rasul. Kapan seorang terluput darinya salah satu dari 3 syarat ini, salatnya tidak syah, tidak diterima oleh Allah. Semisal contoh seorang yang salat itu tidak beriman. Dia salat, datang ke masjid, ikut salat bersama kaum muslimin lain salat, tapi dia masih meyakini ada sesembahan selain Allah. Bahkan terkadang dia itu masih melakukan kesyirikan, masih menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Bagaimana mungkin Allah akan menerima amalannya? Karena kesyirikannya dia itu telah menggugurkan, telah menghancurkan semua amalan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan sirna, akan terhapus, akan gugur
semua amalan yang pernah mereka lakukan. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum engkau. Apa itu wahyunya? La in asyrakta, jikalau seandainya engkau berbuat syirik, jikalau seandainya engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, Allah berfirman, la yahbatanna 'amaluk, akan sirna, akan terhapus, akan gugur amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Ini pentingnya keimanan ya. Karena kalau seorang tidak memiliki keimanan, meskipun dia melakukan amalan sebanyak apapun, meskipun dia melakukan amalan sebesar apapun, tidak akan dianggap sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanyalah akan datangkan di yaumul qiyamah kelak, kemudian Allah hanyalah akan jadikan seperti debu yang berhamburan, sedikit pun tidak bisa memberatkan timbangan amalan di yaumul qiyamah kelak. Sebagaimana Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami akan hadapkan semua amalan yang pernah mereka amalkan dahulu. Kami akan datangkan semua amalan yang pernah mereka amalkan dahulu di dunia. Kemudian Allah berfirman, faj'alnahu haba'an manthura, kami akan jadikan amalannya tersebut haba'an manthura, hanyalah seperti debu yang berhamburan, sedikit pun tidak akan memberatkan timbangan amalan kebaikan di yaumul qiyamah kelak. Karena apa? Karena masih melakukan kesyirikan, karena imannya belum benar, karena tauhidnya belum benar. Ini yang pertama ya. Kalau nggak terpenuhi, maka tidak diterima. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Seorang yang beramal harus ikhlas, memurnikan ibadahnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan seorang tidak ikhlas, maka dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena dia beramal bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Setidaknya dia itu akan melakukan amalan karena riya tadi. Riya juga termasuk jenis kesyirikan, meskipun syirik yang asghar. Tapi ini syirik ya. Beramal tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Mungkin ingin didengar oleh orang bacaannya, ingin dilihat oleh orang amalannya itu, ingin dipuji oleh orang, ini kan riya. Maka inilah yang akan menggugurkan amalan. Ya. Kalau dia tidak ikhlas, terjerumus dalam kesyirikan. Sehingga harus ikhlas. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan contoh yang ketiga, memang orang itu beramal sudah iman, dia punya, ikhlas juga punya, tapi tidak mencocoki sunnahnya Rasul, tidak mencocoki petunjuknya Rasul, juga tidak diterima. Semisal contoh salat tadi ya. Salat dia iman sudah punya, ikhlas juga iya, betul-betul ikhlas karena Allah, karena tidak ada seorang pun yang lihat di tengah malam gelap gulita dia salat. Tapi dia salatnya, mohon maaf, mungkin tidak berwudu terlebih dahulu padahal dia berhadas. Diterima tidak salatnya? Tidak. Karena Rasul memberikan petunjuk kepada kita, sebelum salat harus apa? Wudu dulu. Meskipun dia ikhlas karena Allah, tidak ada seorang pun yang lihat, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi dia salatnya enggak wudu. Padahal dia mampu wudu, bisa berwudu, bukan karena sedang sakit, bukan karena sedang kedinginan, bukan, dia bisa berwudu, tapi dia nggak wudu, sengaja nggak wudu, sholat malam, bangun tidur langsung sholat malam. Diterima tidak? Tidak. Karena tidak apa? Tidak sesuai dengan petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia punya iman, meskipun punya apa? Ikhlas, tapi nggak punya mutaba'atul Rasul, tidak sesuai dengan petunjuknya Rasul dalam amalan yang dia lakukan. Ya. Ataukah mungkin dia sudah iman punya, ikhlas punya, tapi dia nggak mengikuti petunjuknya Rasul di dalam tata cara sholat yang dia lakukan. Misalkan sholat subuh, harusnya berapa rakaat sholat subuh itu? 2 rakaat. Karena saking semangatnya, saking ikhlasnya, wah kalau 2 ya kecil lah, terlalu sedikit. Saya akan tambahkan, saya sholat subuh jadi 5 rakaat, jadi 4 rakaat. Kira-kira diterima tidak amalannya itu? Tentunya tidak.
Karena sudah ada ketentuannya. Ketentuan salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Ini ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an tidak disebutkan perintah untuk sekian rakaat. Cuman adanya perintah untuk menegakkan salat ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, enggak disebutkan. Wa aqimus salatal zuhri 4 rakaat, wa aqimus salatal asri 4 rakaat, wa aqimus salatal maghrib 3 rakaat, wa aqimus salatas subhi rakaatain. Tidak ada. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan seperti itu. Dari mana datangnya? Dari petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini harus sesuai dengan petunjuknya Rasul di dalam amalan yang dia lakukan itu. Ini contoh ya, satu contoh salat ya. Harus terpenuhi 3. Ya. Iman punya, ikhlas punya, mutaba'ah juga punya, mengikuti petunjuknya Rasul. Ataukah muwafaqah tadi? Muwafaqah lima ja'a bihi Rasul, mencocoki sesuai dengan apa yang Rasul datang dengannya. Kalau mutaba'ah itu mengikuti, kalau muwafaqah itu mencocoki, sesuai, ya. Ini maknanya mirip, hampir sama. Kalau seorang tidak ikhlas, dia terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau seorang tidak mengikuti petunjuknya Rasul dalam ibadah yang dia lakukan, dia akan terjerumus dalam perkara yang baru dalam urusan agama yang disebut dengan bid'ah. Perhatikan ya, bid'ah itu adalah perkara yang baru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan duniawi, bukan dalam urusan teknologi. Jadi tidak ada istilah bid'ah dalam urusan duniawi. Wah, kamu juga bid'ah. Kenapa bid'ah? Kamu taklimnya kok pakai pengeras suara. Zamannya Rasul dulu tidak ada pengeras suara. Ini urusan agama atau urusan teknologi? Teknologi. Kok kamu taklimnya sekarang bukan pegang kitab tapi pegangnya HP? Ini urusan agama atau urusan teknologi? Teknologi, enggak masalah, bukan bid'ah. Karena sekarang justru di HP itu bisa masuk ribuan kitab ya. File-file itu dengan dibuka bisa. Kalau bawa kitab kan harus satu lemari bawa semua. Kalau dengan laptop, dengan gadget, dengan HP kan mudah. Ringkas bisa memasuki ribuan kitab di sini. Ya. Ini bukan urusan bid'ah karena ini urusan teknologi. Meskipun berkaitan dengan agama tapi ini urusan teknologi. Sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah. Bid'ah itu adalah dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Semisal tadi contoh, salat maghrib, salat subuh melebihi rakaatnya. Padahal Rasul telah menentukan ketentuan salatnya sekian rakaat. Maka ini yang disebut dengan bid'ah, ketika seorang itu melakukan amalan tidak sesuai dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perkara yang berkaitan dengan urusan ibadah, maka ketika seorang tidak sesuai dengan petunjuknya Rasul, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu adalah muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada di zamannya Rasul. Ya. Misalkan contoh ya, ini tadi dalam hal salat. Contoh dalam hal zikir. Rasul memberikan petunjuk kepada kita zikir setelah salat itu membaca istighfar, Allahumma antas salam dan seterusnya itu, kemudian tasbih sebanyak berapa kali? 33 kali. Subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah sebanyak berapa? 33 kali. Takbir Allah Akbar sebanyak berapa? 33 kali. Kemudian digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul katakan, barang siapa yang membaca zikir tadi itu setiap selesai salat, ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri, akan diampuni kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini sudah ada ya ketentuannya ya. Zikir setelah salat ada ketentuannya, 33, 33, 33, kemudian 1 itu tadi. Jangan seorang karena mungkin saking semangatnya, saking ikhlasnya dalam berzikir, dia tambahkan angka 3 lagi, jadi 333. Ya, supaya angkanya angka cantik. Kurang puas lagi tambahkan 3333 kali. Ini urusan agama, urusan ibadah, maka tidak boleh. Ini karena zikirnya itu zikir yang muqayyad. Yang dimaksud dengan muqayyad itu terikat dengan ketentuan
yang telah Rasul tunjukkan kepada kita. Ada jumlah bilangannya, ada waktunya. Ini muqayyad. Beda hanya kalau zikirnya itu zikir mutlak. Karena zikir itu ada muqayyad, ada mutlak ya. Muqayyad itu yang terikat dengan ketentuan. Mutlak itu yang tanpa batas. Semisal istighfar. Ini mutlak ya. Seorang boleh beristighfar sambil berjalan ya, tanpa harus dihitung. Ribuan kali pun silahkan, nggak masalah. Karena ini mutlak. Seorang boleh membaca kalimat tauhid la ilaha illallah di luar ketentuan-ketentuan zikir setelah salat tadi ya, sambil berjalan sambil mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini mutlak, silahkan boleh berapapun jumlahnya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, selain di tempat-tempat yang dilarang untuk berzikir. Semisal contoh di dalam WC, kamar mandi, ketika sedang membuang hajat, nggak boleh, dihentikan dulu zikir dengan lisan. Ya, sehingga yang seperti ini harus diperhatikan. Lihat petunjuknya bagaimana, lihat juklanya petunjuk dan pelaksanaannya bagaimana dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti. Kapan seorang tidak mengikuti petunjuknya Rasul, maka tidak diterima amalannya, dan yang lebih mirisnya lagi, ya, dia akan terjerumus dalam perbuatan yang disebut dengan bid'ah. Jadi sia-sia ya, sudah capek-capek tapi ternyata amalannya nggak diterima. Banyak sekali contoh yang lain. Kalau tadi dalam contoh salat, dalam contoh zikir, dalam contoh puasa pun seperti itu, sama ya. Harus iman, ikhlas, dan muwafaqah lima ja'a bih Rasul. Mencocoki ataukah sesuai dengan apa yang Rasul datang dengannya. Sahurnya jam berapa, nanti bukanya jam berapa, ini puasa. Harus seperti itu. Haji pun seperti itu, harus sa'inya bagaimana, tawafnya bagaimana, melempar jamrahnya bagaimana, wukufnya bagaimana, harus sesuai. Jangan sampai seorang mau melakukan ibadah haji, tapi dia wukufnya di hotel. Karena nggak mau wukuf di padang Arafah panas-panas, ngapain? Di hotel saja penak kok, pakai AC. Saya wukufnya di sini sajalah. Nggak bisa, nggak diterima. Karena apa? Sudah ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya tentang wukuf itu harus di Arafah. Demikian pula ketika tawaf mungkin. Tawaf itu 7 putaran. Loh, saya sekali sajalah, capek kok. Belum diterima karena belum sesuai dengan ketentuan yang telah Rasul contohkan. Ya. Sa'i seperti itulah, saya capek, saya sekali saja sa'inya. Harusnya 7 putaran. Melempar jamrah pun seperti itu, harus sesuai dengan ketentuan. Ya, dan seterusnya dari rangkaian-rangkaian ibadah yang itu sifatnya itu hubungan murni antara seorang hamba dengan Allah, maka harus sesuai dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan keringanan tadi, yang tidak harus persis dengan apa yang di zamannya Rasul itu, ibadah yang bukan berkaitan dengan haknya Allah. Ibadah juga ya. Karena ibadah itu kan sifatnya umum ya. Segala sesuatu yang akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah. Ini ibadah ya. Baik itu ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka kalau itu murni hubungan antara seorang hamba dengan Allah, harus 3 syarat tadi. Iman, ikhlas, dan muwafaqah. 5 ja'a bihir Rasul. Tapi kalau itu bukan murni seorang hamba dengan Allah, iman, ikhlas saja. Muwafaqah tidak harus. Semisal contoh tadi, kita bersedekah tidak harus dengan kurma. Kita bersedekah boleh dengan beras, boleh dengan uang, boleh dengan makanan, boleh dengan minuman. Silakan. Boleh dengan pulsa. Boleh seperti itu ya. Dengan apapun yang bisa, maka hal itu akan dianggap dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan syarat diterimanya amalan. Insyaallah pembahasan yang akan datang kita akan masuk di pembahasan masalah syirkul akbar dan pembahasan-pembahasan yang lain dari permasalahan akidah yang harus kita ketahui. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan dulu dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.